Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Semua mengalami sukacita, bahagia selalu dalam keluarga. Haleluya. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita akan mulai dengan ibadah firman kita. Saya percaya Tuhan yang punya kuasa selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas turut sertanya Engkau campur tangan dalam ibadah kami, dan kami percaya ibadah ini akan berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terima kasih, oh Yesus, atas perlindungan-Mu bagi hidup kami. Kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang agung, yang luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi Raja. Haleluya. Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu bagi hidup kami. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Haleluya.
depan tatamu, maafkan seluruh hidupku. Tanganmu berus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan dunia yang bagi kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwamu. Maka jiwa memuji menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwa memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang
bersantai, tidak terburu-buru, dan sungguh-sungguh membawa hati kita sama Tuhan. Karena hadirat Tuhan cukup buat kita. Hadirat Tuhan cukup buat kita. Bawa hati kita menyembah Tuhan. Merasakan hati untuk firman Tuhan. Mari mempersembahkan hati untuk firman Tuhan. Mari mempersembahkan akal budi untuk mengerti firman Tuhan. Mari mempersiapkan segenap pemikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari mempersembahkan segenap konsentrasi untuk bersama-sama mengerti kehendaknya bagi kita pria di hadapan Tuhan. Undang kita ada di tempat ini malam hari ini, mau belajar firman Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Alasannya cuma satu, karena kita mengasihi Tuhan, sebab Dia lebih dulu mengasihi kita. Baik setiap kita yang ada di tempat ini, di dalam rumah ibadah ini, maupun kita yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau siaran tunda sekalipun, hadirat Tuhan cukup buat kita. Senang hati, senang jiwa, senang kekuatan
dikuasai dengan akal. Kami makhluk yang dikuasai dengan logika. Tuhan tolong kami sehingga akal dan budi kami tidak mengatasi kerinduan kami akan Engkau. Logika kami tidak mengatasi kerinduan kami akan Engkau. Namun di atas segala sesuatu, pikiran, perasaan, dan kehendak kami semua kami bawa di hadapan Tata untuk menyembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Pertemuan ini tentang Tuhan. Perkumpulan ini tentang Yesus. Perkumpulan ini tentang kami pria ada di hadapan Allah, di hadapan firman Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan kami butuh pertolongan-Mu Allah, sehingga kami boleh menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau, menemukan identitas kami di hadapan Engkau sebagai pria, sebagai laki-laki. Dan kami tahu, kami mengerti bahwa Engkaulah Allah yang menjadi kepala atas kami. Sehingga ketika kami mengepalai sesuatu, memimpin sesuatu, baik pribadi, baik rumah tangga, baik anak-anak kami, baik pekerjaan kami masing-masing, baik pelayanan kami masing-masing, kami tahu bahwa kami dipimpin oleh Tuhan yang adalah kepala gereja. Segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi, kami persembahkan ke hadapan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Prianya Tuhan, jika Tuhan mengambil semua yang membuat kita terlihat hebat di mata manusia, apa kita masih merasa cukup di hadapan Kristus? Kalau apa yang membuat orang lain pikir kita ini hebat, lalu Tuhan izinkan baik pencapaian, baik prestasi, baik pekerjaan, baik karir, Tuhan izinkan dilepaskan dari kita, baik keberhasilan kita, baik semua yang baik yang pernah kita capai dalam hidup ini, diizinkan oleh Tuhan dipreteli, dicopot, dilepaskan dari hidup kita, termasuk kesehatan, termasuk keuangan, termasuk pelayanan, termasuk pekerjaan. Apabila semua dilepaskan dari hidup kita masing-masing, apakah kita masih merasa cukup di dalam Kristus? Bapak tolong kami untuk introspeksi diri, untuk melihat, untuk mendapati keberadaan hidup kami di dalam Engkau. Tolong kami lewat firman Tuhan, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan, setiap kami boleh belajar. Berajarlah, bertahtalah, ajarlah, kuatkanlah, teguhkanlah, koreksilah, doronglah, nasihatilah, karena hati kami siap untuk Engkau. Hati kami maaf, hati kami maaf. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pertemuan ini milik Tuhan, durasinya punya Tuhan. Bahkan dari Bapa sederhana pun, kalau
Shalom, selamat malam. Kehidupan yang sederhana bukanlah tanda kekurangan, melainkan bukti bahwa seseorang telah menemukan kecukupan serta identitasnya di dalam Tuhan. Dan sebuah pertanyaan yang menghantam hidup saya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. Apabila semua prestasi saya, apabila semua hal baik, semua hal luar biasa, termasuk segala sesuatu yang saya punya, yang baik, yang saya hargai, yang saya banggakan, itu diizinkan Tuhan dilepas dari hidup saya. Akankah saya masih merasa cukup di dalam Tuhan? Akankah saya tidak memandang remeh diri saya sendiri? Karena seringkali apabila semua yang baik dari hidup kita copot, dulu punya uang, sekarang gak punya uang, dulu dipandang orang, sekarang dihina orang, dulu punya jabatan, sekarang bukan siapa-siapa. Apabila semua dicopot dari kita, dulu sehat, gagah, luar biasa, jalan tegak, sekarang sudah pegel linu dan lain-lain, sudah radang sendi dan lain-lain, berjalan sedikit, angkat galon sedikit, tidak seperkasa dulu. Apakah semua hal baik tersebut ketika diizinkan Tuhan copot, mungkin bukan karena hal-hal yang menjadi kesalahan kita, mungkin karena semakin tua umur kita, mungkin karena semakin dewasa, mungkin karena semakin lanjut perjalanan hari-hari kita. Mungkin dulu kita kuat sekali melakukan berbagai aktivitas fisik, mungkin dulu bekerja dari pagi sampai pagi tidak masalah. Sekarang tidur lewat jam 11 saja, besok pagi bangun dengan kepala yang demikian pusing, demikian terganggu. Apakah hal-hal yang gagah yang dulu kita miliki, apabila dilepas satu demi satu oleh Tuhan, entah karena hal-hal yang alamiah seperti penuaan, mungkin karir kita selesai, mungkin jabatan kita masanya berakhir, ketika itu semua lepas, akankah kita masih merasa cukup di dalam Kristus? Tema bulan ini, less is more. Tema bulan ini, sedikit artinya banyak. Seringkali kita terdistraksi, kita teralihkan, kita terganggu dengan banyaknya hal yang membebani kita. Ada kalanya orang perlu dipaksa untuk ada dalam sebuah situasi yang tidak enak, misalnya sakit penyakit, memaksa seseorang untuk duduk, diam, merenung, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika sehat, tidak punya waktunya. Ketika sehat, tidak punya kesempatan. Yang parah, ketika sehat, tidak punya kerinduan. Namun, sekali lagi, kehidupan sederhana bukanlah tanda kekurangan, melainkan bukti bahwa kita telah menemukan diri kita, menemukan kecukupan di dalam Yesus Kristus. Dunia mengajarkan lebih banyak orang lebih bahagia, ya? Dunia mengajarkan lebih banyak uang artinya aman, lebih aman. Dunia mengajarkan apabila lebih banyak pengaruh artinya hidup kita lebih bermakna. Dunia memandang itu, dan seringkali setiap kita juga terpengaruh. Lalu kita mulai melihat diri kita. Ketika kita tidak punya pengaruh, ketika kita tidak punya lebih banyak uang, kita pandang diri kita remeh. Ketika kita tidak punya lebih banyak pengakuan, orang dulu rebutan salaman dengan saya. Sekarang karena saya sudah pensiun, saya karir tidak ada dan lain-lain. Ketika uang saya tidak terlalu banyak,
Orang jangankan mau jabat tangan dengan saya, bertemu sekalipun seperti tidak pernah kenal. Tapi kerajaan Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa less is more. Mengajarkan bahwa sederhana bukan berarti malas, bukan berarti miskin, bukan berarti tidak berkembang. Sederhana artinya hidup dengan prioritas yang benar. Sederhana artinya hidup dengan prioritas yang telah disesuaikan. Mari kita buka pertama-tama dalam firman Tuhan di Mazmur yang pasal ke-116 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dengan sukacita. Kita membacanya bersama-sama dengan segenap hati. Kita membacanya bersama-sama dengan diri yang terbuka. 2, 3. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Orang sederhana. Aku sudah lama, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Less is more artinya sederhana. Kalau diambil ungkapan bahasa Inggris ini di dalam sebuah kata padanan di dalam bahasa Indonesia, satu kata saja, less is more itu artinya sederhana. Gak banyak macam-macam. Less is more itu gak banyak bunga-bunga. Less is more artinya punya sebuah tujuan yang jelas. Gampang aja, mudah aja. Less is more. Karena kesederhanaan. Poin pertama adalah buah kepercayaan kepada Tuhan. Pak, bukan kusut banget Pak. Pikiran saya banyak sekali, saya pikir ini, pikir itu, dan lain-lain. Hei, Bapak, walaupun sakit, kondisi kesehatan tidak baik, kenapa wajah berseri-seri? Saya tahu hidup ada di tangan Tuhan. Jadi hati saya sukacita walaupun tubuh saya sakit. Sederhana. Kadang-kadang orang yang sehat wajahnya tidak lebih baik daripada orang-orang yang sakit dan berumur, hanya karena pikirannya tidak tertuju kepada perkara yang sederhana, bahwa Tuhan tetap memegang dan memelihara. Bahkan Mazmur 116 ayatnya yang ke-6 dengan jelas, dengan letterlock, dengan tertulis, tidak usah yang namanya penterjemahan tertentu. Firman-Nya jelas, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Maka ini akan singkat sekali dan jelas sekali, kesederhanaan sekali. Poin pertama, kesederhanaan adalah buah kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang-orang sederhana tidak dalam sebuah kehidupan yang butuh perlombaan. Pak, kok santai banget? Anak-anak udah mulai besar ya, mulai SMA, butuh kuliah, butuh ini. Gimana kok bisa santai, bisa tenang begitu Pak? Jangan makin lama makin tidak baik. Ya, saya tahu. Tapi firman Tuhan sudah bilang sama saya sebagai pria dalam rumah tangga bahwa orang benar, anak cucunya perkasa di bumi. Mazmur 112. Jadi saya percaya kalau saya sebagai pria berkeluarga lalu punya anak dan cucu, walaupun dunia bergoncang kiri kanan, saya tahu bahwa Tuhan sudah janji kepada saya bahwa anak dan cucu saya akan perkasa di bumi. Wah, sederhana. Orang Jawa bilang ini pasrah bongkok. Artinya percaya aja sampai bungkuk-bungkuk. Terima, percaya bodoh-bodoh. Kalau orang Papua mungkin bilang begitu. Tapi terkadang memang yang menjadi sebuah pergumulan bagi kita pria,
sebagai makhluk yang dikuasai dengan logika dan akal sehat. Bagaimana menentukan logika dan akal sehat kita? Karena logika dan akal sehat seringkali terpesona dengan kerumitan, kompleksitas. Makin rumit pembicaranya, pakai bahasa-bahasa aneh, berarti makin jago. Sementara lupa dengan esensi bahwa firman Tuhan bukan masalah jago, bukan masalah medianya, bukan masalah semua, tapi hati yang mau datang sama Tuhan dan menyerah kepada Dia untuk dibentuk. Yang pertama, kesederhanaan adalah buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa Pak? Tenang-tenang aja, manage rumah tangga. Karena rumah tangga yang kita tahu lagi goncang Pak, anak-anak lagi sakit dan lain-lain. Saya percaya sama Tuhan, karena firman Tuhan bilang ketika saya berkat ini akan menyertai laki-laki yang takut akan Tuhan, bahwa istrinya akan seperti pohon anggur, anak-anaknya akan seperti pohon zaitun di sekeliling mejanya. Saya percaya itu, walaupun keadaan tidak demikian, walaupun keadaan makin lama makin buruk, tapi saya percaya saja. Mereka percaya, orang-orang sederhana ini, mereka percaya Tuhan adalah pemelihara, mereka percaya Tuhan adalah pemberi berkat, bahkan Dialah sumber berkat, dan Tuhan sanggup mencukupkan. Ketuhanan Yesus Kristus merupakan sebuah titik sentral dari kesederhanaan. Apabila orang-orang percaya kepada sebuah filosofi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah kurios, sementara kita inilah doulos, kita ini hamba sahaya, maka orang-orang tersebut akan dengan sederhana percaya. Karena firman Tuhan di bagian perjanjian baru di ayat yang lain bilang, Dialah Tuhan, kitalah hamba. Dia berkuasa untuk membiarkan kita tetap berdiri, atau kalaupun kita terjatuh, Dia yang sanggup. Tidak disangkali bahwa seringkali justru karena kita laki-laki dikuasai oleh akal pikiran yang demikian canggih, maka hal itu seringkali memblokir kita dari sebuah penyerahan diri yang sederhana kepada Tuhan, penyerahan diri yang sederhana kepada firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hidup kita masing-masing, dan kesederhanaan adalah bersyukur atas apa yang ada, bukan atas apa yang tidak ada. Bersyukur karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Sekarang mulai tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bersyukur sebagai pria atas apa yang kita punya, yang ada di tangan kita sekarang, hari ini, bukan yang akan datang. Kalau bersyukur atas apa yang akan datang, itu namanya iman, itu namanya mengharapkan. Tapi kesederhanaan adalah bersyukur atas apa yang ada hari ini, sekarang. Ada berapa Pak? Ada berapa di rekening? Syukurlah. Ada sakit kan anak-anak, atau ada sehat kan? Syukurlah. Itu sederhana. Ada naik pangkat kan, atau dapat atau dapat marah di kantor? Syukurilah. Sederhana. Sederhana. Karena kesederhanaan adalah bukti bahwa Tuhan mendapatkan penghormatan sebagai Tuhan, karena kita menghormati Dia sebagai Tuhan dan mempercayai Dia tidak akan jahat kepada kita. Sederhana. Adakah kita masih sederhana? Atau iman kita mulai canggih? Tuhan, kalau aku taat begini, kira-kira kau lakukan ini ya, kau lakukan itu dan lain-lain. Itu mulai canggih. Kita mulai, iman kita mulai penuh dengan perencanaan. Tidak lagi sederhana.
Iman seperti anak kecil yang sederhana. Makanya orang yang memisahkan lebih baik batu tilangan diikat di leher. Karena anak-anak punya iman sederhana. Iman sederhana. Tuhan, aku cuma punya makan siang 5 roti 2 ikan. Kalau imannya udah canggih, mereka berhitung. Atau mungkin seringkali itu jadi sebuah kemunduran. Tapi anak itu kasih saja sama Tuhan. Lalu Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya, 5.000 orang laki-laki makan. Yang pertama, kesederhanaan adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Karena kita masih sederhana. Yang kedua, kehidupan yang sederhana mencerminkan mentalnya kerajaan Allah. Dalam Roma pasal yang 12 ayatnya yang ke-16, kita akan melihat sama-sama bahwa mental dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, mentalitas dari kerajaan yang kekal sampai kekal, itu enggak demikian. Justru karena demikian canggih, makanya jadi sederhana. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, apabila kita punya alat elektronik, menunya demikian sederhana, itu artinya yang membuat telah melakukan penyederhanaan terhadap hal yang canggih, supaya kita pemakai bisa memakainya dengan mudah. Demikian juga mentalitas kerajaannya Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-16, kita akan membacanya bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Seringkali kan kita ini pria-pria, baik pria yang sudah berkeluarga maupun pria yang belum berkeluarga, kita ini makhluk bukan seperti wanita yang perasaannya lebih dominan. Kita itu makhluk yang apa-apa harus dihitung, apa-apa harus masuk logika, apa-apa harus make sense, jangan sampai nonsense. Dan seringkali kita mendapati ketika firman Tuhan tidak make sense buat kita, tidak masuk akal buat kita, tidak masuk akal ke dalam pengertian dan perhitungan kita, mungkin kita bilang amin di mulut, tapi tindakan kita bilang kepada firman Tuhan, nonsense, masa sih? Kesederhanaan adalah ketika hati kita bilang amin, tindakan kita bilang amin. Ketika kita menerima firman Tuhan dan gantung kepada apa yang kita percaya dengan perhitungan manusiawi kita sebagai laki-laki, tapi kita semua mau sederhana. Sampai ada cerita di dalam perjanjian baru, ketika seseorang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan, tolonglah Tuhan, aku yang tidak percaya. Anda ingat ya? Ada seseorang laki-laki, dia bilang, tolong Tuhan sembuhin yang ini, tolong Tuhan sembuhin, tolong Tuhan sembuhin. Kalau dia minta tolong, artinya dia tahu bahwa Yesus sumber pertolongan, dia percaya bahwa Yesus sumber pertolongan. Tapi di akhir kalimat dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Padahal ironisnya, dia sudah 2 kali minta pertolongan akan kesembuhan tersebut. Namun di akhir kata dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Rupanya dari 2 kali dia berdoa,
dia bilang sama Tuhan untuk tolong satu keadaan, satu kondisi kesakitan, dia mendapati di dalam dirinya, Tuhan, hatiku sih percaya, tapi otakku ini, logika ini, perhitungan ini, tahun ini gak percaya, nonsen itu Tuhan, nonsen. Dan yang paling sulit buat kita pria adalah menundukkan logika kita. Bukan artinya kita menundukkan logika kita tanpa sebuah pimpinan dari akal sehat atau common sense kita. Tapi kita dengan sadar tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita ada dalam kerajaannya. Dan ketika kita ada dalam kerajaan Tuhan, kita gak merasa diri kita pintar sih. Adakah mungkin kita merasa diri kita lebih pintar daripada Tuhan? Adakah mungkin kita merasa, mungkin kita gak bilang diri kita lebih pintar daripada Tuhan, tapi apabila Tuhan bilang, Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, lalu tindakan kita tidak percaya, bukankah itu artinya kita bilang, Tuhan penyertaanmu nonsen? Saya lebih percaya jabatan saya, kesehatan saya lebih percaya koneksi saya, kekuatan saya, dan banyaknya uang di rekening saya. Penyertaanmu dalam kerajaan Tuhan, perkara-perkara yang sederhana adalah arahan Tuhan, supaya kita tidak menganggap diri kita pandai. Bukan artinya kita bikin bodoh diri kita atau menganggap remeh diri kita, tapi kita menata hidup kita sedemikian rupa sehingga kita ngerti, oke, perhitungan bisnisnya begini, perencanaannya begini, semua menjadi bagian kita. Oke, perjalanan ke sana biayanya sekian, waktunya sekian, kemudian apa yang diperlukan, resikonya apa, kemudian segala sesuatu yang menjadi penjagaan apa. Namun kita perlu balik sama Tuhan setelah kita menyelesaikan bagian kita. Tuhan, aku tahu Engkau yang memegang semua. Apabila Engkau menghendaki, aku akan pergi ke kota ini dan kota itu. Aku akan berdagang di sini dan berdagang di situ. Aku akan lakukan ini dan itu. Walaupun kita sudah melakukan persiapan kita dengan logika yang matang, dengan akal sehat yang dipimpin, dengan kecerdasan, namun ketika kita mengesampingkan penyertaan Tuhan dan counsel atau yang namanya konsultasi terakhir dengan Tuhan, itu membuat kita menunjukkan kita dan mengenalkan kepintaran kita lebih daripada dia. Bagian B dari Roma pasal 12 ayat 16 keras sekali menurut saya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Coba kurang keras apa lagi? Kurang keras apa lagi? Hidup sederhana mencerminkan sebuah mentalitas hidup di dalam kerajaannya. Karena hidup sederhana adalah apa yang Tuhan mau, supaya kita tidak aneh-aneh pikirannya, namun apa yang ada di depan, namun hal-hal yang sederhana. Karena pernahkah setiap kita tersesat ketika kita melihat sebuah peta digital? Peta digital tersebut menggambarkan arah berapa banyak belokan yang harus kita ambil dari satu tujuan kota A kepada kota B. Kita sudah sibuk belokkan kesekian, tapi kita karena terlalu asik melihat peta digital kita, belokan di depan, belokan berikutnya kita terlewat. Karena kita sibuk belokan ke 13, belokan kesekian, lalu zoom in, geser, padahal belokan yang ada di depan kita tunggu lewat memang, dan kita harus kembali pulang. Sekali lagi,
Mari kita menaruh hidup kita bersama untuk memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Bilang sama orang, sederhana. Entah kerajaan Allah adalah melayani, bukan dilayani, memberi, bukan menerima, rendah hati, bukan cari pujian. Dan dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan Dia. Benar ya? Kita hidup untuk menyenangkan Dia dalam kerajaannya. Kita hidup bukan untuk mengesankan manusia. Kita melayani di bagian pelayanan kita masing-masing untuk menyenangkan Dia, bukan mengesankan manusia. Ya, ada. Pikirkan hal demikian sesederhana mungkin, karena kesederhanaan menunjukkan hati kita terikatnya sama Tuhan, bukan sama pendapat manusia, bukan sama apa yang dipikirkan oleh manusia. Hati kita ada sama Tuhan. Tidak perlu selalu menjadi pusat perhatian, tidak perlu juga memamerkan keberhasilan. Kalau yang lihat syukur, nggak ada yang udah sederhana aja. Fokus pada sebuah loyalitas, terus menerus sama Tuhan, terus menerus, bukan popularitas. Nggak perlu. Hanya sederhana. Dan kenyataannya apabila kita boleh sama-sama ada dalam pikiran-pikiran yang sederhana sebagai pria, maka kita sebetulnya sedang dalam proses menyalipkan diri. Bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, ketahuilah, tema bulan ini dan demikian sulit buat kita, karena kita laki-laki ini banyak pikiran, banyak perhitungan, banyak logika, banyak jadwal dan schedule, banyak rencana, detail. Tapi Tuhan mau bawa kita ke dalam sebuah kesederhanaan. Bukan artinya kita mengesampingkan semua itu, hanya kita menaruhkan semua itu di bawah kakinya Tuhan. Artinya, Tuhan, aku punya rencana agar anakku selesai SMA begini. Tuhan, ini yang aku punya, ini ya aku nggak punya. Aku menaruhkannya di dalam. Aku berencana A, B, C buat anak-anakku. Ini yang aku punya, ini yang aku nggak punya. Tapi again, Tuhan, aku percaya sederhana aja, yang mampu kayak anak kecil. Aku percaya bahwa masa depan sudah, pengharapan tidak sia-sia buat orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku cuma sederhana, aku cuma jalan kaki, aku naik motor, tapi aku percaya bahwa Tuhan cari masa depan. Sederhana, as simple as that. Ketika kita jadi laki-laki yang sederhana, kita kan gila. Pak, Bapak punya tabungan? Bukan artinya nabung salah, enggak. Nabung, manage lah. Tapi kalau enggak mengurangi apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Buat Anda yang memiliki putra putri, ketahuilah masa depan sungguh ada. Pengharapan tidak sia-sia. Apa yang Anda tabur dalam ketaatanmu hari-hari ini, anak-anakmu, kalaupun dalam hidupmu engkau tidak merasakan tuaiannya, ketahuilah Tuhan tidak pernah berhutang. Poin ketiga, hidup yang sederhana memungkinkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mengatasi kelemahan, mengatasi ketidakberdayaan dan batasan-batasan alamiah kita. Karena kita percaya kita mau melakukannya bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9, memberikan sebuah arahan bagi orang
pikir, saya renungkan, Tuhan gak pandang pria dan wanita, namun sebuah kesederhanaan diajarkan juga. 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kata perempuan diganti dengan laki-laki, karena memang laki-laki tidak berkepang-kepang rambutnya. Tapi kira-kira apa yang dipakai oleh laki-laki untuk berdandan? Jabatan, kekuatan. Tak, mau kemana? Mau ke sana. Dia tunjukkan arah itu menggunakan sebuah pose untuk mempertontonkan ototnya yang besar. Karena dia ikut gym, karena dia rajin berolahraga. Mau kemana Pak? Ke sana. Ada saja yang dipakai untuk berdandan. Mungkin tidak berkepang-kepang rambutnya, mungkin tidak dengan pakaian yang mahal, mungkin hanya dengan gaya bicara layaknya pejabat, mungkin dengan gaya bicara layaknya orang penting, yang membuat suaranya menjadi besar dengan bass yang low. Apa kabar Pak? Baik. Ada banyak hal yang bisa dipakai pria untuk berdandan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan yang baik. Dandanilah kita, diri kita, bukan dengan kemeja saja yang baik, tapi perbuatan yang baik. Demikian juga Titus pasal 2 ayat 2. Ayat ini buat pria. Mention, dimension dengan level. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, jelas memberikan arahan kepada pria, kepada laki-laki. Surat pengembalaan Paulus kepada Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama. 2, 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat 3-nya buat wanita. Namun jelas demikian juga penting. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ketika kita membaca 2 ayat dari surat Paulus kepada Titus, pasal yang kedua ayat 4, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5, kita lihat bahwa orang hidup dengan baik, firman Allah dipuji orang. Tapi orang hidup jorok, tidak sesuai dengan firman Tuhan, baik pria maupun wanita, yang dihujat itu bukan dirinya sendiri, tapi firman Allah. Paulus mengajarkan tentang kesopanan, pengendalian diri dan kehormatan. Kesederhanaan bukan berarti asal-asalan, justru sebaliknya melakukan yang terbaik. Kesederhanaan berarti berkualitas tanpa berlebihan. Kesederhanaan berarti rapi tanpa pamer.
Kesederhanaan berarti efektif tanpa pemborosan. Dan ketika hidup tidak dipenuhi dengan keinginan yang berlebihan, kita punya lebih banyak waktu untuk Tuhan, lebih banyak energi untuk melayani, lebih banyak sumber daya untuk memberkati sesama. Dan umumnya orang yang sederhana lebih mudah dipakai oleh Tuhan karena hidupnya tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau mau mudah dipakai Tuhan, sederhanakanlah pemikiran kita. Less is more. Makin sederhana makin baik. Arahkanlah pikiran kita pada perkara-perkara sederhana. Karena ketahuilah, semakin kita sederhana mengikut Tuhan tanpa aneh-aneh, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ada pada kita, dan kita lebih mudah dipakai oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Adakah kita masih merindukan Dia? Adakah kita sederhana menyembah Tuhan? Seperti Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. sederhana saya menyembah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat hatimu dengan suara. Kaulah
seseorang yang sedang ada dalam perjalanan untuk mendaki gunung. Lebih mudah, lebih cepat mencapai tujuannya, yaitu puncak gunung tersebut, apabila dia tidak membawa hal-hal yang terlalu berat, hal-hal yang membebani. Apabila ada dalam perjalanan iman kita masing-masing menuju puncak kedewasaan rohani, yaitu Galatia 2 ayat 20, di mana hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Itulah puncak kedewasaan rohani. Kalau kita dalam perjalanan kita menuju puncak, masih saja kita dibebani dengan beban-beban yang tidak perlu. Bapak-bapak, kakak-kakak, ipar semua, saudara-saudara, pria-pria di hadapan Tuhan, saya hendak memberi waktu 1-2 menit Anda berurusan dengan Tuhan, lalu melepaskan beban apapun. Dan seringkali yang menjadi beban paling besar adalah logika kita sebagai pria. Bukan saya mendorong Anda untuk mengesampingkan logika dan pemikiran, namun tumbuhkanlah itu di bawah kaki Kristus. Kuduskanlah logika kita dan taruh dalam sebuah penyerahan kepada Tuhan, agar Dia melakukan bagiannya. Kalau Anda merasa di ransel Anda dalam perjalanan Anda menuju kedewasaan rohani masih ada hal-hal yang membebani dan tidak perlu, Anda taruh tangan kiri di dada, Anda bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, perkara yang ini membebaniku ketika aku mau berjalan menuju puncak kedewasaan rohani, yaitu keserupaan dan keserupaan dengan Engkau, di mana Engkau hidup di dalam aku, sehingga hidupku bukan aku lagi, namun Kristus Yesus hidup dalam aku. Kalau masih ada, Anda lepaskan itu, Anda selesaikan, Anda biarkan Roh Tuhan melawat Anda. Kenyataannya Roh Tuhan ada di sini, kenyataannya firman Tuhan sudah disampaikan, kenyataannya bahwa ini perkara yang sederhana. Roh Tuhan bekerja ketika ada yang meminta dan memberi ruang. Berilah ruang kepada Rohnya untuk melakukan penyesuaian dalam hati kita masing-masing, baik di ruangan ini maupun yang ada mengikuti ibadah ini secara online, baik siaran langsungnya atau siaran tundanya. Saat ini Roh Tuhan berurusan pribadi lepas pribadi dan menolong Anda masing-masing untuk melihat di dalam ranselmu, di dalam hatimu, dalam hidupmu, apakah masih ada beban yang tidak perlu yang menghambat perjalanan imanmu menuju kedewasaan Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus aku bersepakat dengan saudara-saudaraku yang menaruh tangannya di dada. Tuhan, aku gak lebih baik dari mereka. Aku bersepakat sama mereka. Aku pun pria, aku pun merasakan bahwa seringkali pemikiran kami yang kompleks, logika kami yang jalan demikian cepat, seringkali menjadi penghalang ketaatan kami kepada Roh-Mu. Tolong kami untuk menguduskannya di hadapan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya kami tidak bergantung kepada akal budi kami, namun kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkannya dengan sukarela, menyerahkannya dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan sedang melakukan perbaikan buat hidup kami, sehingga waktunya akan sampai kami sampai di sebuah tempat di mana banyak orang melihat bukan bagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih, kami mengucapkan syukur, kami mendedikasikan pemberitaan firman ini kepada nama Tuhan dan kemuliaannya, dan setiap kami pasti mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Terima kasih Tuhan, dan berdoa bersyukur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Bersama-sama dengan saudara, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur Sekali lagi dengan satu suara dan tangan terangkat, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagimu selama ini. Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup lebih sederhana lagi di hadapan-Mu, karena Engkau adalah kesederhanaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami harus hidup sederhana seperti Engkau, sehingga dengan demikian hidup kami ini tidaklah sia-sia, namun memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyadari bahwa kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, untuk dapat mengerjakan semua yang Engkau berikan tanggung jawab kepada kami. Sebab kemampuan kami terbatas Bapa. Kami terbatas. Tanpa campur tangan-Mu, kami tidak akan berhasil Tuhan. Tanpa campur tangan-Mu, kami tidak akan berhasil. Karena kami adalah manusia biasa yang hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat hambanya Bapak Adolf yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan mau berkati dia, Tuhan mau jamah dia dan keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang Tuhan. Biarlah kehidupan mereka menjadi saksi di hadapan. Kami percaya keluar masuk dari kehidupan Bapak Adolf beserta istri dan anak-anaknya selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini mengalami bencana tsunami di Palu Tuhan. Tuhan Yesus, luputkan mereka dari segala bencana itu ya Bapak. Tuhan mau jauhkan mereka dari susah mara bahaya. Lindungi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Tuhan sertai mereka terus, membimbing mereka terus, mau menolong mereka agar mereka mampu melewati bencana yang telah terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Berikan mereka ketabahan dalam menghadapi perkara-perkara yang telah terjadi.
semua saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati bapak-bapak, anak-anak saudara, para VMN, GKBBM di keluarga masa depan cerah Tuhan. Tuhan memberkati terus. Biarlah VMN selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Selalu mendapat bimbingan arah daripada usaha Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus sudah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai dalam ibadah kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kami dalam setiap perjalanan kami. Tuhan menolong kami, menjaga kami terus. Dan kami percaya perlindungan-Mu selalu ada bagi kami. Tutup bungkus kami dengan darah Anak Domba Allah. Ya Yesus Kristus Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus Anak Domba Allah, berikanlah damai-Mu dalam kehidupan kami, kebahagiaan
kasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Demikian ibadah kita selesai. Tuhan Yesus